Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semua pemirsa semuanya dalam lindungan Allah SWT. Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Di abad ketiga Hijriah ada seorang ulama besar, seorang yang alim zahid yang bernama Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi. Beliau berkata, siapa yang menghafal 7 kalimat ini, artinya dia membiasakan mengucap 7 kalimat ini di dalam hidupnya, maka orang tersebut akan mulia di sisi Allah SWT, mulia di sisi para malaikat. Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, sekalipun sebanyak buih di lautan. Kemudian dia akan merasakan manisnya taat, dan hidup maupun matinya akan menjadi baik baginya. Apa yang 7 kalimat ini yang mesti dibiasakan? Mari ikuti video ini sampai akhir. Namun jangan lupa, bagi yang baru menemukan channel kita ini, mohon dukungannya untuk mensubscribe, like maupun share. Ada lalal khair kafa'ili, orang yang menunjuki satu kebaikan seperti dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, yang 7 kalimat, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dibaca kalimat ini? Yaitu apabila kita memulai segala perbuatan, segala aktivitas. Sebelum melakukan sesuatu yang baik, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu hadis dikatakan, kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perbuatan, setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', dia terputus. Artinya terputus dari barakah. Artinya amalannya, perbuatannya yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak ada berkahnya. Dia makan tanpa bismillahirrahmanirrahim, tidak ada berkahnya, bahkan setan ikut makan. Jadi kalimat yang pertama yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim, mengucap bismillahirrahmanirrahim setiap akan melakukan suatu perbuatan yang baik. Mau membaca, baca bismillah, mau minum, baca bismillah, mau jalan, baca bismillah. Yang kedua, kalimat yang kedua yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah diucapkan setiap selesai melakukan satu pekerjaan, satu perbuatan, satu amalan, satu activity. Selesai membaca alhamdulillah, tanda bersyukur kepada Allah SWT. Juga setiap mendapatkan nikmat. Makanya Nabi
ada bersabda, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah mengucap alhamdulillah. Sedangkan doa merupakan bukhul ibadah yang paling hebat. Kenapa orang yang mengucap alhamdulillah dikatakan itu sebaik-baik doa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan lagi nikmat yang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Jadi seorang hamba bila dia mengucap alhamdulillah, maknanya dia minta tambahan nikmat yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Nanti pada hari kiamat yang akan diseru, yang dipanggil pertama kali adalah Al-Hammadun. Al-Hammadun, orang yang banyak memuji Allah, orang yang banyak mengucap alhamdulillah di dunia ini, nanti pada hari akhirat akan dipanggil pertama kali. Jadi setiap selesai melakukan satu aktivitas perbuatan yang baik tentunya, maka disudahi dengan alhamdulillah. Ya, kalimat yang ketiga adalah astaghfirullahaladzim. Istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Diucapkan ketika kita terpleset lidah, salah ucap, ataupun melakukan kesalahan, langsung mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim ataupun astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keempat adalah insyaallah. Insyaallah artinya apabila Allah menghendaki, apabila Allah mengizinkan. Kapan diucapkan? Ketika akan merencanakan sesuatu, apabila akan melakukan sesuatu di kemudian hari, di esok hari, maka dia berkata insya Allah. Insya Allah besok saya akan begini, insya Allah saya akan berjanji, insya Allah. Di Quran dikatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan saya akan melakukan ini dan itu esok hari, kecuali dengan mengucap insya Allah. Kemudian kalimat yang kelima yaitu la haula wala quwwata illa billah, atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan diucapkan? Ketika menghadapi satu perkara yang berat, satu perkara yang kita benci, perkara yang tidak disukai, perkara yang sulit, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini merupakan perbendaharaan dari sorga. Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau menceritakan
minta kepada Nabi kita untuk menyampaikan salamnya kepada umatnya. Beliau bercerita tentang surga begini-begini, tanahnya yang subur. Kemudian beliau berkata, adapun benihnya, benih untuk pohon di sorga itu, warasul jannah, itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Dia merupakan satu benih yang akan tumbuh di sorga nanti. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan la haula wala quwata illa billah ini adalah perbendaharaan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kalimat yang keenam yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Inna lillah, sesungguhnya kami, kita kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan diucapkan? Ketika kena musibah. Musibah apapun, sebesar apapun, sekecil apapun. Dalam hadis dikatakan, ma min 'abdin tusibuhu musibah faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidaklah seorang hamba, seorang yang beriman ditimpa satu musibah, lantas dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Diikuti dengan doanya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala ganjaran dengan adanya musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti nikmat yang lebih baik daripadanya. Maka Allah akan beri dia ganjaran pahala ampunan yang besar dengan adanya musibah tadi, wa akhlafalahu khairan minha, dan Allah akan beri dia ganti nikmat yang lebih besar lagi. Kalimat yang terakhir, yang ketujuh, kalimat yang ketujuh yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan afdhalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya, terakhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi kapan ucapan ini diucapkan? Di segala waktu. Di segala waktu yang luang dia manfaatkan untuk banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik-baik zikir. Pernah suatu hari Nabi Musa Kalimullah, beliau mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang boleh, yang bisa berbicara langsung dengan Allah SWT. Suatu saat dia berkata kepada Allah, ya Allah beri saya seamalan, beri saya wirid, amalan yang akan saya wiridkan, saya amalkan setiap saat ya Allah. Kata Allah, engkau ucapkan la ilaha illallah. Lantas Nabi Musa berkata, kalau ada yang lain ya Allah,
karena kalimat ini semuanya orang sudah banyak tahu. Akhirnya kata Allah SWT, wahai Musa, sekiranya satu timbangan ditaruh 7 lapis langit dan bumi, di satu dacing, satu timbangan ditaruh 7 lapis langit dan bumi, kemudian di sebelahnya lagi, timbangannya sebelahnya lagi ditaruh kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini lebih berat. Kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.